Silakan duduk di tempat duduknya sudah disiapkan, tadi sudah ditata sama teman-temannya loh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sampaikan yang pertama. Nah, malam ini yang akan kamu lakukan adalah mempresentasikan program yang sudah kamu buat tadi. Kita sudah membuat program, batasannya hanya 2. Satu adalah program yang akan rutin dilaksanakan. Yang kedua adalah program yang dilaksanakan secara insidental jika memperingati hari-hari khusus atau hari-hari tertentu. Kami dari Sekbid Bidang Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan mempresentasikan program kerja yang kami buat. Sebenarnya program kerja ada presentasi yang pertama yaitu insidental dan rutin. Sebelumnya perkenalkan anggota bidang kami yang paling kanan adalah teman saya Alul, yang tengah adalah Naura, dan insidental yang kami buat yaitu ajang mencari bakat Islam SICH atau AMBIS, membentuk panitia. Indikatornya yaitu dapat menumbuhkan keimanan dan ketakwaan di lingkungan sekolah. Waktu pelaksanaan penanggung jawab kepala sekolah dan menyesuaikan yang lainnya. Oke, terima kasih. untuk kegiatan rutin kami melaksanakan kegiatan yang waktunya dilaksanakan hari Jumat kemudian akan membuat kotak infak dan Yang kedua, program insidental ini juga studi tour kemana? Ada yang tanya nih? Sebenarnya penanggung jawab yang benar itu dari anggota sekditnya atau kepala sekolah. untuk penanggung jawabnya Menyesuaikan. ya Masih menyesuaikan. Saya kan soalnya kan masih belum tentu keadaan ke depan gimana. Bisa jadi kepala sekolahnya nggak ada. Kan demikian yang kami sampaikan untuk presentasi program kerja kami. Mohon maaf apabila ada kata salah, ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kepala sekolah 2. Ke-7 siap? Oke, silakan 7. Wah, Yusa is in the house. Tepuk tangan buat Yusa dan gengnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari seksi bidang kesetaraan jasmani dan kreasi ingin mempresentasikan program kerja kami sebagai berikut. Untuk pertama kita mengadakan kegiatan senam pagi yang dilakukan secara rutin. Langkah-langkah dasar menyiapkan lokasi atau membersihkan peralatan sekolah, menyiapkan peralatan seperti sound,
kuat fisik dan mental. Kuat temenan lagi, Untuk gede-gede. pelaksanaan setiap hari Kamis pagi karena jamnya karena jamnya memungkinkan untuk melakukan senam pagi, anggaran dana sekitar Rp0. Langkah-langkah dan strategi menyewa tempat dan pengumpulan dana untuk melakukan lomba tersebut. Dana bisa didapat dari sponsor atau pengumpulan dana dari siswa-siswa. Keren nih, Wani sponsor Wani keren nih. Indikator untuk menemukan bakat terpendam siswa dalam bidang olahraga terutama bulu tangkis. Sangat bagus sekali program kerjanya. Saudara ini mau menanyakan sedikit tentang lomba bulu tangkis tadi ya. Ya, lomba bulu tangkis ini saudara mau menanyakan bagaimana agar lomba ini benar-benar terwujud, sedangkan di SICH tidak ada ekstra bulu tangkis. Nah, misalkan tiba-tiba bidang ini melaksanakan lomba ini ternyata nggak ada yang ikut karena memang tidak ada yang bisa bulu tangkis karena selama ini di SICH belum ada ekstra bulu tangkis. Nah, bagaimana cara bidang ini untuk bisa yakin bahwa pasti ekstra bulu tangkis lah yang dipilih untuk lomba. Kenapa olahraga bulu tangkis yang dipilih untuk dilombakan, kok enggak olahraga yang lain yang mungkin sudah ada ekstranya. Terima kasih. Karena bulu tangkis bisa dilakukan cewek sama cowok. Nggih, tapi gak dijawab-jawab apa dong gitu. Jawabannya? Yuk Mas Raka yuk. Jadi lomba bulu tangkis ini yang kalian pilih kan? Ya. Sementara tidak ada ekstranya di SICH. Nah, bagaimana kalian yakin bahwa pasti ada peserta lombanya yang ikut gitu? Karena mereka bakat terpendam itu kan berarti spekulasi ya. Nah, bisa jadi ternyata nggak ada yang daftar. Yang mungkin bisa ditambahkan ekstra bulu tangkis atau Harapannya kedepannya ada ekstra bulu tangkis. kemungkinan ada ekstra bulu tangkis agar Berarti nggak bisa dilaksanakan di periode kamu dong? Lah, ekstranya belum ada. Kemudian presentasi program kerja. Lucu dari ini. Itu kerja kami saksi dari presentasi program kerja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif dan Adit dari Sektif 6 ingin menyampaikan. Yang kedua, nama kegiatan melaksanakan kegiatan kantin secara tertib dan teratur. Langkah-langkah dan strateginya menuju perwakilan kelas dari setiap kelas untuk mengkoordinir supaya Nomor 3, mengadakan seminar keterampilan dan mengolah produk limbah menjadi produk yang kreatif dan mempunyai nilai jual.
Langkah atau strategi mengundang narasumber yang ahli dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan. Waktu pelaksanaan kegiatan tengah semester, anggaran dana menyesuaikan PJ guru SBK. Nomor 4, nama kegiatan lomba kelas terbersih dan ternyaman. Langkah atau strategi menggambarkannya siswa membersihkan kelas masing-masing, menciptakan lingkungan belajar yang bersih. Indikator terlaksanakannya lomba kelas terbersih dan ternyaman. Waktu pelaksanaan 3 bulan sekali. Anggaran dana menggunakan kas kelas, penanggung jawaban wali kelas atau kepala sekolah. Sekian presentasi dari kita. Apakah ada pertanyaan? Mboten nenten. Paling penak yang mboten nenten. Ya sudah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari belakang kelihatan. Tolong yang sudah presentasi ikut mengkritisi ya nak ya. Jangan kalau sudah presentasi tugas mari ya sudah santai, enggak. Kita sama-sama untuk kita bangun bareng. Jadi kalau ada yang perlu dibenahi. Ayo perhatiannya ke sini yang sudah presentasi nak. Dikritisi ya. Ya silakan Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekbid Bidang Pendidikan Berorganisasi Politik dan Kepemimpinan OSIS SMP Islam Cendekia Harapan. Kami akan mempresentasikan program kerja kami. Saya perkenalkan, nama saya Wildan. Saya Sinsia dan saya Alia. Program kerja pertama yaitu Go Green. Kegiatan mendaur ulang sampah plastik menjadi sebuah karya. Kegiatan ini termasuk kegiatan insidental yang dimana dilaksanakan 1 kali setelah PTS dalam acara KTS. Langkah-langkah dan strategi dari kami adalah: pertama, rapat penyusunan kegiatan. Rapat internal dilaksanakan oleh seluruh pengurus OSIS. Kedua, mempersiapkan kegiatan. Kami akan saling berkoordinasi satu sama lain dengan harapan kegiatan presentasi kegiatan ini akan berjalan dengan lancar. Ketiga, pembentukan panitia kegiatan tersebut. Keempat, pembagian tugas dengan merata setiap anggota. 5, rapat persiapan. Dan terakhir 6, gladi kotor dan bersih. Tujuan kami melaksanakan kegiatan tersebut adalah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih serta terbentuknya kreativitas siswa. Waktu pelaksanaan kegiatan tersebut saat pekan rekreatif setelah PTS diperkirakan sekitar bulan Maret tahun 2022. Pengeluaran yang dikeluarkan sekitar 500.000, kurang lebih untuk biaya cat, kuas, dan media yang lainnya. Penanggung jawab pelaksanaan program ini adalah Seisya, Alia, Wildan, dan tentunya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru pembina. Kemudian dilanjutkan dengan Alia. Nah, kegiatan kedua ini adalah kegiatan rutin, yaitu gerakan memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Langkah-langkah dan strateginya adalah: yang pertama adalah rapat penyusunan kegiatan, yang kedua koordinasi dengan ketua kelas, 3 memantau dan observasi pelaksanaan kegiatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah menciptakan lingkungan sekolah yang bersih serta terbentuknya kedisiplinan siswa. Waktu pelaksanaannya adalah setiap hari, yaitu Senin sampai Jumat waktu kita sekolah. Dan kita
setiap hari Jumat akan melakukan observasi sekali dalam seminggu, yaitu hari Jumat, untuk melihat apakah kegiatan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Dan kita akan melihat apakah masih ada siswa yang belum disiplin dalam melakukan kegiatan ini. Kami tidak membutuhkan anggaran dana alias 0 rupiah karena ini hanya kegiatan memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Penanggung jawabnya adalah saya, Wildan, dan Syaisa. Memang program kita yang membuat program ini, tetapi kita tidak terlepas dari koordinasi kepala sekolah dan guru-guru pembina. Ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan. Ada? Ya. Iya, setelah plastik menjadi sebuah karya, itu kira-kira dalam bentuk real yang seperti apa? Apakah semua siswa dari SMP Islam Cendekia itu akan untuk membuat sebuah karya? Dan kira-kira langkah penunjang supaya semua siswa ikut berpartisipasi itu bagaimana? Terima kasih. Seluruh siswa pastinya akan menjalankan kegiatan tersebut karena termasuk dari bagian pekan kreatif, di mana seluruh siswa akan membawa sampah yang memungkinkan untuk bisa didaur ulang. Lalu mereka bisa berkreativitas sesuai dengan imajinasi mereka, mau dibuat apa sampah-sampah tersebut agar bisa menjadi barang yang lebih bermanfaat dan bisa bermutu lebih. Dan di situ pastinya kami tentunya akan memberikan ruang untuk kegiatan tersebut dan memajang karya-karya siswa-siswi SIJ di sudut ruangan. Seperti itu. Terima kasih. Ada yang lain pertanyaannya? Akan memilih dan membuang sampah, terus outputnya setelah dipilih itu diapakan? Kan ada sampah plastik, sampah Organik sama anorganik. Non organik. Yang organik itu diapakan setelah dipilih, dan yang organik diapakan setelah dipilih? Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, sampah organik tersebut akan dibuat semacam dikubur ke dalam tanah agar tanah tersebut bisa menjadi subur. Jika sampah organik Dibakar. sampah organik jika sampah tersebut masih belum rusak bisa didaur ulang dan kita pilih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke Sekbid berapa ini sekarang? Sekbid 4, mana orangnya? Ini berdua saja ya. Silakan dulu Sekbid 4. Perkenalkan, saya Keiza dan teman saya Iksa. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, pembinaan kepribadian dan pekerti luhur. Berikut hasil kerja kami. Pertama adalah program harian, yaitu pengecekan atribut sekolah. Indikatornya dapat melaksanakan tata tertib sekolah dan kultur budaya (SICH). Pelaksanaannya dilakukan setiap hari Senin sebelum upacara bendera. Anggaran dananya 0 rupiah karena ini hanyalah sebuah pengecekan atribut sekolah. PJ-nya adalah saya sendiri, Elsa. Lalu dilanjutkan oleh angka-angkanya adalah pengecekan kerapian seragam dan atribut sebelum upacara bendera hari Senin. Jika melanggar saat upacara berlangsung, siswa yang melanggar berdiri di barisan khusus dan dicatat di buku pelanggaran siswa. Lalu dilanjut oleh
mengadakan bakti sosial. Indikator dapat menunjukkan sikap empati terhadap bersama dan rasa ikhlas. Pelaksanaan 1 tahun sekali, tempatnya di akhir pergantian semester pada pekan rekreatif. Anggaran dana menyesuaikan. Langkah-langkah penggalangan dana ketika bencana alam atau kunjungan ke panti asuhan. Mengabdikan diri kepada lingkungan masyarakat sekitar. Ada yang ditanyakan? Untuk yang pengecekan atribut itu kan dilakukan setiap hari Senin. Ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya apakah ditunda dicek? Tidak, setiap hari Senin tidak usah. Pas upacara. Pas upacara berarti kayak hasdu, tapi ya, terus habis itu kayak hari Jumat nggak pakai kaos kaki, nanti nggak apa-apa. Kan nggak dicek. dicek. Loh, ya apa sih? Cuma hari Senin saat upacara berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, apakah dicek? Nggak dicek. Oh enggak. Oh berarti nggak apa-apa, berarti hari Senin nggak pakai, Selasa nggak pakai kaos kaki. Dengerin ya, berarti Selasa nggak boleh nggak pakai kaos kaki ya. Ada pemeriksaan hanya Jumat ada pengecekan, tetapi hari Senin pengecekan rutin. Sudah? Oke. Benar. Mau tanya, bilang. Apa yang dilakukan jika ketemu siswa yang atributnya tidak lengkap? Wah, iki. Ketika siswa melanggar aturan itu akan dicatat di buku pelanggaran siswa. Nama Fabian Sekit. dari Bedfit 3. Saya mau bertanya, apa hubungan dari antara pembinaan kepribadian dengan pengecekan atribut sekolah? Kultur budaya SIDS dan menerbitkan siswa yang budi pekerti luhur itu berhubungan dengan ketertiban, dan siswa yang memiliki budi pekerti luhur itu terlihat disiplin dan mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naifa dan rekan saya Fabian dari Sekit 3 akan menyampaikan sekilas presentasi mengenai pendidikan dan bela negara. Mohon maaf teman-teman, kami belum sempat memindahkan hasil diskusi kami ke Word maupun PowerPoint. Jadi izinkan kami membacakan hasil diskusi dari yang kami tuliskan 2 program. Yakni dalam program rutin, nama kegiatannya adalah operasi kelengkapan atribut, sedangkan menurut hasil diskusi kami, operasi kelengkapan atribut ini menjadi penting karena selaras dengan program sekolah, yakni melatih kedisiplinan kita menjadi siswa. Sedangkan program studi tour ini juga penting karena dengan berkunjung ke museum kita akan menjadi lebih. Lanjutkan penjelasan dari rekan saya Naifa. Yang pertama, saya akan menjelaskan langkah-langkah dan strategi dalam pelaksanaan kegiatan operasi kelengkapan atribut. Yang pertama adalah pemeriksaan atribut di setiap pagi hari. Untuk indikator
indikator dalam kegiatan ini. Yang pertama, pemeriksaan kuku, pemeriksaan kaos kaki, pemeriksaan sabuk, pemeriksaan rambut, pemeriksaan masker, serta pemeriksaan hisbuk. Untuk waktu pelaksanaan dalam kegiatan ini dilakukan setiap hari Senin sampai hari Jumat. Kami dari Sekbid Pengembangan Persepsi Kreasi Seni dan Jurnalistik akan mempresentasikan program kerja yang telah kami susun. Dalam perkembangan, kami akan menambahkan beberapa program kerja jika waktunya memungkinkan. Dimohon untuk para audien dan peserta untuk mendengarkan dan menyimak presentasi dari kami. Jadi dalam program kerja ini ada kegiatan insidental yaitu wisuda. Langkah-langkah dan strategi yang telah kami susun: pertama, menyusun kepanitiaan; 2, menyusun agenda pelaksanaan; 3, melakukan sosialisasi mengenai penampilan seni; 4, melakukan seleksi penampilan seni; 5, pelaksanaan pentas seni. Indikator dari kegiatan insidental wisuda ini adalah siswa-siswi berpartisipasi dalam mengisi pentas seni. Waktu pelaksanaan yaitu akhir tahun ajaran. Anggaran dana yaitu 1 juta atau menyesuaikan. Penanggung jawab semua anggota Sekbid 8. Mungkin ada tambahan dari saya. Yang dimaksud 1 juta itu juga termasuk mungkin properti seperti penyewaan baju, kostum, terus juga ada alat musik dan juga konsumsi. Nah, selanjutnya program kerja kami ada kegiatan rutinitas, yaitu kami akan membuat suatu podcast. Terus kami akan menyusun langkah-langkah dan strategi. Pertama, yaitu mencari tema. Kedua, menyusun pertanyaan. Ketiga, mencari narasumber. Keempat, mengunggah ke media massa seperti Spotify, YouTube, TikTok, dan Instagram. Membangkitkan jiwa jurnalistik siswa-siswi SICH. Waktu pelaksanaannya yaitu biasanya 3 bulan sekali. Waktu pelaksanaannya bisa diikuti oleh seluruh siswa atau tiap kelas. Bisa diikuti seluruh siswa ya. Jadi kalau kalian ingin ikut, nanti tinggal menghubungi kita. Terus pelaksanaan ini dimulai dari bulan Maret, bulan depan berarti. 2 bulan lagi Maret. Anggaran dananya yaitu cukup 100.000 untuk clip on dan tripod, dan penanggung jawabnya adalah saya, Dina. Saya tertarik untuk bertanya, clip on bisa 100.000 itu belinya di mana? Di Shopee murah saja, banyak sekali. 100.000. Iya. Aku tetet. Saya harus cek di Shopee coba. Aku tetet ya. Saya beli 3. Alat ini maksudnya clip on ini bukan untuk yang kayak profesional kayak di YouTube artis, bukan ya. Ini cuma buat rekaman saja gitu saja. Maksudnya bukan yang mahal-mahal kayak YouTuber gitu, bukan. Soalnya clip on seadanya. Setahu saya harga segitu nggak ada, setahu saya. Yes, clip on bukan untuk yang MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava dan ini di samping saya Sita. Kami dari Sekbid 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi program kerja kami. Yang pertama, program kerja kami yaitu bernama Bakti Sosial.
Langkah atau strateginya yaitu pertama, menentukan tempat yang dibersihkan seperti toilet seluruh SIJ, selokan belakang gedung sekolah, halaman dan taman. Taman itu logo SIJ depan gerbang. Kemudian parkiran guru. Kedua, setiap tempat yang dibersihkan diawasi oleh satu ustadzah. Yang ketiga, sanksi bagi yang tidak mengikuti berupa denda tiap siswa 10.000 dan diberikan tempat tambahan untuk dibersihkan. Indikator dari kegiatan ini adalah pertama, menciptakan karakter peduli lingkungan. Yang kedua, menciptakan suasana nyaman belajar. Waktu pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu pelaksanaan jam 7 sampai jam 7.20. Kemudian dilakukan setiap hari Jumat minggu terakhir, di bulan minggu terakhir. Anggaran dana yaitu 0 rupiah. PJ, Sita, dan Dava. Untuk program kerja insidental, kami akan menyelenggarakan penggalangan dana. Penggalangan dana ya. Untuk apa itu? Langkah atau strategi membuat pengumuman sehari sebelum pengumpulan dana. Terus ditarik anggota OSIS yang ada di setiap kelas yang ada di sekolah ini, di SIJH. Membuat rekap uang yang terkumpul secara sederhana. Sumbangan boleh berupa uang atau barang. Indikator meningkatkan rasa kemanusiaan dan meningkatkan rasa peduli terhadap sesama manusia. Waktunya sesuai situasi dan kondisi. Sumber anggaran berasal dari semua warga SIJH. Penanggung jawabnya adalah saya dan Sita. Demikian proses program kerja kami. Ada yang ditanyakan atau yang memiliki kritik dan saran, monggo. Penjelasannya sangat detail, langkah strateginya sangat real dan sangat tampak bertahap. Kemudian pada saat menjelaskan ada argumen-argumen yang disertakan itu akan dinak. Nanti kalau sudah di dunia kerja atau kuliah atau SMA, ketika kamu mampu menyampaikan presentasi seperti itu dan argumentatif, hebat kamu, karena semuanya pakai bahasa dan ada analisisnya. Sebelum maju sudah